sosial media X, kalau namanya dulu Twitter, kalau sekarang X. Itu saudara-saudara kita Muslim yang ada di Pakistan itu melakukan konvoy jalan ribuan orang dengan kemudian memberikan yang namanya gulali. Di sana itu kayak di Pakistan, di India itu semacam kayak gulali, aneka kue dan lain sebagainya. Mereka merasakan kebahagiaan karena agama ini mempunyai yang namanya pedoman. Allah itu memberikan rule, memberikan contoh kepada hambanya itu berupa sosok, yang sosok itu sama dengan vitamin anfusikum. Lafaz itu min anfusikum artinya sama-sama dari golongan manusia. Ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah, nanti ada beberapa riwayat-riwayat di belakang itu, mohon nanti jangan ada yang mengkritik. Kalau jangan mengkritik, berarti mengkritik hadis nanti jenengan. Mungkin ada bahasa yang mungkin ada anak kecil di sini. Tapi tidak apa-apa, karena ini bahasa hadisnya seperti itu. Kayak ada, karena ini makanya saya mengambil yang namanya teladan kebahagiaan, supaya kita ini mempunyai teladan yang bisa kita ikuti, supaya kita dapat hidup bahagia. Jadi kalau semalam itu beberapa agama itu tidak punya teladan. Ada kata punya teladannya tidak sempurna baginda Nabi Muhammad SAW. Bangsa Amerika itu punya tokoh namanya Thomas Jefferson. Itu. Tapi bagaimana bangsa Amerika itu, orang-orang Amerika itu, bisa tahu caranya Thomas Jefferson itu menggosok gigi itu tidak tahu. Bagaimana caranya Thomas Jefferson itu mandi itu juga tidak tahu, Pak. Jadi justru di agama ini kita sampai tahu semuanya, dari yang sekecil-sekecil apapun itu direkam sangat baik. Makanya alhamdulillah agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya sosok baginda Nabi, kemudian diabadikan oleh para sahabat. Jadi itu berkahnya, Pak. Maka kita mempunyai yang namanya simbol teladan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini makalah ini cukup panjang, Pak. Memang saya sengaja itu 8 sampai 9 tweet sebenarnya halaman, Pak. Biasanya 4-5 sampai karena ada riwayat sampai 14 riwayat, bahkan lebih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab seperti Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu sangat banyak. Cuma hadisnya dicampur, mana yang sahih, mana yang dhaif, itu aja campur. Tapi tidak ada yang maudhu, tetapi tidak ada yang palsu, tidak ada. Nah, mari Bismillahirrahmanirrahim kita mengenal sekilas nama dari baginda kita. Jadi nama Muhammad itu sekali lagi, siapakah yang memberi nama Muhammad? Kita mesti tahu baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang ngasih nama Muhammad itu? Bukan ibunya, bukan kakeknya, apalagi ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Nah, riwayat dari Imam Muslim hadis ke-1162, Nabi dilahirkan Yaumul Isnin, pada hari Senin dengan kesepakatan ulama berdasarkan hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa su'ila an shaumil Isnin. Jadi Nabi itu ditanya tentang hari Senin, maka dijawab oleh beliau, qala dzaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi.
Jadi hari Senin itu di mana hari aku dilahirkan dan aku diutus dan atau diwahyukan kepadaku. Itu hari Senin. Kemudian juga dalam riwayat yang dicatat oleh Imam Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, ini juga mungkin untuk ibu-ibu, khusus buat ibu-ibu. Anna Aminata binta Wahab ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Aminah. Siapa Aminah itu? Ibunya Nabi. Ayahnya namanya Wahab. Ummi Rasulullah. Jadi ibunya Nabi. Karena hadis pernah ibunya Nabi itu bercerita annaha utiyat, sesungguhnya ibunya Nabi itu pernah didatangi Pak. Oleh siapa di sini? Yaitu oleh malaikat Jibril. Haina hamalat bi Rasulillah, tatkala beliau mengandung Nabi. Jadi Aminah dulu itu, Sayyidah Aminah pernah didatangi malaikat Jibril ketika mengandung Nabi. Kemudian Farqilalah, maka dikatakan kepada Aminah tersebut, innaki sesungguhnya engkau qad hamalti, engkau telah benar-benar mengandung di sayyidi hadhil ummah, penghulunya seluruh umat. Jadi ini bayi yang engkau kandung ini tidak sembarangan, sembarangan. Fa'idha waqa'a, maka tatkala maka apabila bayi itu sudah lahir, ilal ardi, jadi ketika bayi itu sudah lahir di bumi, faquli, maka berdoalah. U'idhu bil wahid, aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Esa. Min syarrin, dari kejelekan kulli hasidin, orang yang hasud. Tsumma samihi Muhammadan, kemudian berilah si anak itu namanya Muhammad. Jadi nama Muhammad itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibunya, bukan bapaknya, bukan kakeknya, bukan pamannya. Nah, ini di kalimat terakhir ini yang patut kita perhatikan untuk ibu yang mau hamil lagi. Itu kalau dengan babaran lahiran, nah ini panggilannya ibu bil wahid, hendaklah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min kulli syarrin, dari kejelekan, wa hasidin, orang yang hasud. Mengapa? Ya karena ada namanya orang yang tidak suka dengan bayi ini ganteng, wahyu, putih, yang tidak tahu atau mungkin kondisinya kita di tempatnya kasih dan sebagainya. Nah, jadi meminta perlindungan supaya bayi ini itu diantaranya. Jadi nama Muhammad itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama itu tidak diketahui seorang pun dulu orang-orang Arab itu tidak pernah menggunakan yang namanya kata Muhammad. Ada memang 3 orang, nanti sudah saya sampaikan di sini, sudah saya tuliskan. Riwayat memang ada. Jadi orang-orang Arab itu dulu ada yang namanya Muhammad. Tetapi kalau saya lihat kata Muhammad ini mereka cari di kitab-kitab terdahulu. Sebab sejak zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Musa naik lagi, itu Nabi Muhammad itu sudah dikenal dengan kalimat ismuhu Ahmad. Apa perbedaannya Ahmad dengan Muhammad? Ada di sini. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa itu memanggil Ahmad. Pada beliau sendiri Nabi Muhammad panggilnya Muhammad. Nah, di sini ada, saya jelaskan. Nah, di sini kalau saya lihat yang dirahmati oleh Allah, ketika bayi ini sudah lahir dan diberikan nama Muhammad, itu kakeknya, pedatuknya itu ditanya oleh tetangga-tetangga, mengapa
engkau namai cucumu itu Muhammad, yang nama ini belum pernah dipakai oleh siapapun di kalangan bangsa Arab. Umar bin Khattab itu bimbingnya itu ada yang namanya Abdul Uzza. Di kawulane Uzza, salah satu nama pengarang. Itu bimbingnya, numpang naik ke atas, itu generasi ke atas itu. Kakek-kakeknya ada namanya Abdul Uzza. Maka Abdul Muthalib menjawab, di sini riwayatnya, kaifa samaita bi ismin laisa li ahadin min abaik wa qaumik. Bagaimana bisa kamu memberi cucumu itu nama yang tidak seorang pun dari nenek moyang dan kaummu pernah menggunakannya, nama Muhammad. Maka faqala dijawab oleh Abdul Muthalib, ini la'arju, saya ingin ayyahmadahu, selalu memujinya. Ahlul ardi kulluhum, seluruh penduduk bumi, saya ingin supaya anak ini selalu disebut anak yang memuji. Dan itulah yang membingungkan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu dikenal dengan empat sifatnya, gitu. Tabligh, terus siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Itu sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi sudah mendeklarasikan beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, itu terjadi perubahan di kalangan orang-orang Arab. Sehingga apa? Sehingga ada yang namanya ucapan-ucapan panggilan kepada baginda Nabi tentang apa? Anta kadzabun. Ya Muhammad, anta kadzabun. Wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji. Orang yang terpuji, engkau pendusta. Jadi tetap memanggil namanya. Engkau orang terpuji, tapi engkau orang pendusta. Engkau seorang tukang sihir, membingungkan. Jadi kan ditanya siapa? Ya dia siapa? Muhammad, orang terpuji loh. Gitu. Jadi dengan nama Muhammad ini membingungkan orang-orang kafir Quraisy. Ingin tidak menyebut namanya, dengan menyebut langsung at-tasakhirul mubin, untuk tukang sihir yang jelas. Tapi di satu sisi orang tanya siapa tukang sihir? Jadi dia siapa? Menyebut lagi Muhammad, orang yang terpuji. Nah ini membingungkan. Para sejarawan mengatakan bahwa nama Muhammad tidak biasa dipakai di kalangan bangsa Arab. Hanya 3 orang hanya 3 orang. Itu pun yang tua dari kitab-kitab terdahulu. Nah, ini namanya. Ibnu Thurah menyebutkan yang pertama sebelum Nabi ada namanya Muhammad bin Sufyan bin Mujashshi yang pertama. Yang kedua namanya Muhammad bin Uhaira bin Jula bin Haris bin Jahjaba bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Aus. Ini apa? Kira-kira dengan kepingin semerah kalau ini. Apa sebutkan bin Cinta? Bin Musaka bin Bukali berbalik. Loh, balik pun supel loh. Emang sih bisa naik sampai ke 3. Bincang ternyata. Itu terus mandek pula. Sudah mentok. Ini kelemahan kita. Yang ketiga Muhammad bin Umrah bin Rabi'ah. Jadi sebelum Nabi Muhammad kan ada nama Muhammad. Tapi itu pun ini dibantah, dijelaskan oleh Imam As-Suhaili. Beliau mengatakan la yu'rafu fil Arab. Jadi tidak dikenal di bangsa Arab itu man tasama bihadzal ism. Tentang nama ini itu tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab itu. Qabla sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Illa salasa,
kecuali 3 orang. Tami'abahum hina sami bi dzikri Muhammadin wa yaqrabu zamanuhu annahu yub'atsu fil Hijaz. Jadi dulu di bangsa Arab tidak dikenal yang namanya Muhammad kecuali 3 orang yang ayahnya menjadi tamak ketika mendengar kenabian. Kenabian. Jadi mulai zamannya Nabi Musa saja itu sekelas Nabi Musa yang disebut Kalimullah, yang bisa langsung berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekelas Nabi Musa itu irinya kepada Nabi kita itu luar biasa. Sampai-sampai nanti saya sebutkan di sini. Sampai-sampai berdoa Nabi Musa itu pingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekelas Nabi Musa. Nabinya orang Bani Israel. Kemudian menurut Ibnu Thawr tadi, 3 orang itu telah mendatangi sebagian kerajaan yang mengetahui pengetahuan tentang kitab-kitab agama terdahulu dan mengabarkan kepada mereka kehadiran seorang nabi. Akhirnya berpesan supaya apa? Ketika nanti keluarganya in wulidal dzakarun, jika nanti kamu mengandung anak laki-laki, ayusamiyahu Muhammadan, supaya kamu beri nama Muhammad. Itu gara-gara nyontek, gara-gara nyontek. Kita kan boten, kita ini nyontek jeneng sing lidah kita tidak terbiasa. Valentino Rossi, mau Jawa jenenge Valentino, anak tulis ini. Aprilia kan gitu, Yamaha Takoshi kan itu. Padahal di Inggris saja sekarang ini nama Muhammad itu sudah mulai berkembang sangat besar. Ya kalau zaman-zaman dulu mungkin itu Tuginem atau semakin zaman modern, anak juga dikasih nama yang modern. Angelista. Ini mau coba Angelista. Kalau aneh, Angel Angel, tulisannya Angel dibaca Angel. Wayang cowok. Nah, kemudian mengenai asal nama Muhammad, Imam Syafi'i mengungkapkan wa amma Muhammadun famanqulun min sifatin aidun. Jadi nama Muhammad itu termasuk dari isim sifat. Wa huwa fi makna mahmudun, yang berarti artinya adalah mahmudun, orang yang terpuji. Walakin fihi makna mubalaghah wa istiqrar. Tetapi dalam makna ini mengandung makna mubalaghah, menunjukkan arti yang sangat wa istiqrar dan terus-menerus. Artinya adalah sosok beliau ini sampai kapanpun, meskipun bumi ini, alam semesta ini sudah selesai, dan sampai kapanpun beliau ini tetap menjadi sosok hamba Allah yang senantiasa terpuji. Jadi mulai beliau dilahirkan, diberi nama, sampai bumi ini, semesta ini hancur semuanya, sampai hari kiamat, sampai di akhirat kelak dan abadan Nabi Muhammad menjadi sosok satu-satunya hamba Allah yang senantiasa terpuji, mubalaghah wa tikrar. Terus-menerus dia jadi seorang yang terpuji, mengalahkan kekasihnya Allah yaitu Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad itu adalah copy paste-nya Nabi Ibrahim. Fal Muhammadun walladhi humida marratan ba'da marrah. Karena annal mukarram ma ukrima marratan ba'da marrah. Jadi senantiasa terus terpuji, Pak. Seperti orang yang dimuliakan secara terus menerus. Sedangkan penyebutan Ahmad terhadap Rasulullah
Seperti dalam Al-Quran surah Sof gitu, mim ba'dismuhu Ahmad. Imam Zuhairi mengatakan hal itu merupakan penamaan terhadap dirinya dalam lisan Nabi Isa dan Musa. Alladzi summiya bihi ala lisan Isa wa Musa. Artinya apa? Ketika Nabi Isa dan Nabi Musa menyebut Ahmad, berarti aku memuji dia dengan lisannya Ahmad. Contoh, saya memuji ya Allah Ahmad. Saya memuji. Diambil dari isim sifat, tetapi menggunakan makna tafdil, menunjukkan arti lebih. Maka makna nama Ahmad adalah Ahmadul Hamidin li Rabbihi, orang yang paling memuji Tuhannya di antara pemuji lainnya. Makanya itu Nabi Isa dan Nabi Musa menggunakan kata Ahmad. Sedangkan untuk beliau sendiri namanya Muhammad, orang yang senantiasa terpuji. Balapun seperti itu. Nah, dalam hal ini Nabi Musa ini bahkan pernah berdoa yang disertai penjelasan tentang nama Ahmad. Ini doanya, Allahumma ij'alni min ummatin Ahmad. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikan saya ini min ummatin Ahmad, dari umatnya Nabi Muhammad. Itu sekelas Nabi Musa. Kira-kira kalau panjenengan yang tadi nak kalau Nabi Musa kira-kira lebih acak budi kira-kira Nabi Musa bahwa ingin dari umat Nabi Muhammad. Dakwah dewi dari umat Nabi Muhammad mawon kadang-kadang lagi gitu. Kita sudah diakui, benar-benar diakui. Makanya caranya bagaimana kita diakui oleh beliau, gampang sebetulnya. Semalam sudah saya bahas, dan mungkin sudah pernah sering kali saya bahas. Ini berkahnya orang Arab Badui. Ada hadis ini berkah dari orang Arab Badui. Ini apa? Hadis al-mar'u ma'aman ahabba. Di besok itu kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, ya bukti cinta kita apa? Bukti cinta kita apa? Itu yang patut dipertanyakan, kan? Itu ambil uang minyak kok gunduli dicucuk, gunduli dicucuk, uang ini dicucuk, tangannya dicucuk. Padahal uang ini dicucuk tangannya, uang ini orang itu ini kan? Ya tidak usah terlalu kan? Menghormati atau tidak seperti ini juga. Jadi ini penting. Makanya misalnya itu Allah dan Rasul itu harus diutamakan. Harus diutamakan. Kemudian Fabi Ahmad dzikra qabla ayat Nabi Muhammadin. Yang dengan nama Ahmad dia telah disebut sebelum dia disebut dengan nama Muhammad. Li'anna hamdahu li rabbih kana qabla hamdin nasi lahu. Karena dia memuji Tuhannya sebelum ada manusia yang memujinya. Falamma wujida wa bu'isa, maka ketika beliau telah hadir, wujida wa bu'isa dan diutus, karena Muhammad dan bil fi'li, dia menjadi Muhammad, orang yang dipuji karena perilakunya. Jadi sebelum Nabi itu lahir disebut Ahmad. Ketika beliau sudah dilahirkan, maka menjadi nama Muhammad, orang yang senantiasa dipuji terus menerus. Sebenarnya perbedaannya antara Ahmad dan Muhammad itu karena dibesarkan Ahmad itu, sehingga ada namanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nabi ini sinten? Ahmadiyah. Nah itu ya Pak Mirza Ghulam dengan menggunakan kata Ahmad. Jadi enak gitu. Nah, gara-gara namanya Ahmad itu kan akhirnya jenenge Muhammad, aku Muhammad gitu. Ini kan akal-akalan
rahmatil Allah, sekarang kita memasuki ini Pak. Mohon maaf kalau ada kata yang mungkin kurang pas nih. Itu mungkin saya boleh dikasih masukan. Tapi kalau hadisnya ini kita nggak boleh kritik. Ini hadis Pak. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya sampaikan ya? Karena saya dikritik oleh istri saya sebelumnya Pak. Ketika saya mikir-mikir itu apa ya gitu. Dibaca sama istri. Maksudnya itu yang kenapa kok ini sini gitu. Karena gitu. Dan saya mengkritik aku kan mau. Nah saya mengkritik hadis bahaya sama gitu. Saya mengkritik mungkin ada kalimat-kata yang kurang pas mungkin saya terima. Tapi kalau saya mengkritik hadis ini agama bilang gitu. Harus saya sampaikan. Karena apa? Ini menunjukkan Nabi itu betul-betul sempurna agama risalah ini itu luar biasa. Sampai urusan sekecil apapun itu direkam dengan sangat baik. Beda Pak dengan agama yang lain. Kalau semalam saya sebut di tetangga kita sebelah itu tak ada contohnya cara menikah dengan dia nggak nikah kalau dulu gitu kan. Oh dia jomblo terus gitu kan. Nggak nikah nggak tahu dia. Cara membina rumah tangga nggak tahu mereka itu kan. Ini makanya sangat komplit. Di antaranya di sini Pak. Riwayat. Pertama, ini mungkin dijadikan sebuah nyanyian oleh Sinten Nisa Sabian tentang Aisyah mungkin. Nah, ini yang pertama, riwayat pertama oleh istrinya sendiri. Ketika saya ngetik itu tidur istri itu, ini saya gitu. Begini udah banyak yang saya bilang ini banyak. Kalau teks saya salah, ya tidak apa-apa. Terus kok sing tepak nggak gitu. Tapi kalau saya menuntut hadis saya bahaya. Tapi sampai menuntut Nabi saya diam itu saya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ini. Yang pertama, menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Nah, contohnya misalkan istri minum begini, misalkan. Nah, terus mendengar terbikin apa? Kali. Biasanya kita tuh. Napa mobil dewi-dewi kita sih? Dewi-dewi. Kebetulan, berarti orang dewi usia perak atau usia emas lah dewi-dewi. Nah, usia sih pengantarnya kan sih belum bekas sih, gitu. Kalau Nabi bawa tempat. Sampai Nabi wafat pun tetap meminum bekas. Jadi kalau mulutnya Nabi di sini, Aisyah minum di sini, maka Nabi pun juga di sini Pak. Ini dasarnya, makanya santri-santri minum bekasnya kiai. Kiai makanya itu cucu santri yang di sebelah. Ini dalilnya Pak. Supaya apa? Ansar tapi guyon saya keliru, sih mulai berkait dia ini yang pertama, sampai berkasih kontrol walaupun itu berkasih kontrol. Nah itu Aisyah meriwayatkan ingkana Rasulullah liyutil iman ketika Nabi disuguhkan wadah bil iman. Fasyara minhu wa ana haid. Nah, kemudian aku minum dari tempat itu. Dari inak tadi itu, warna hamil, sedangkan saya dalam keadaan haid. Di ketika Nabi dikasih gelas inak itu Aisyah itu dalam kondisi haid. Oke. Tsumma yasuddu fa yudhu fa itu mulut tamu. Ketika saya minum, maka Nabi pun juga minum di bekas mulut saya. Padahal saya dalam keadaan bukan haid. Saya dalam keadaan haid. Nah, ini keromantisan Nabi dengan para istrinya. Makanya dengan masih maaf Fakiri. Saya dari sini mau saya berikan ya. Itu anak ngomong, anak baru di terserah ya, dengan itu lah. Sama sebetulnya gitu. Gantian
diambil hukum gitu. Tapi permasalahan sampai di sini bukan teman-teman. Ini diantaranya juga termasuk fi'ilna di perbuatan Nabi. Bilangnya ini contoh mah. Ojo lumrah dipapak tok sing dicontoh. Ngombe bekas sing bojone ora dicontoh keliru sampeyan. Tuku roti dicokot bojone ngene ora apa. Ustaz bojoku ngerokok ya Ustaz, salahin bojoku dhewe lah. Ya mari ngerokok makan roti Ustaz ki melo bekas sing bojoku dhewe ngerokok Ustaz kae makane bapak cuk ngomong. Nak sak dunia anu isi kan sih. Kemudian ala qawdin iwan itu tidak hadir akta min itu maya khuzu fayudu faru ala qawdihi. Kemudian juga pernah mengambil wadah dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang sehingga ada gini Pak. Kemudian memakan bagiannya. Wow, Pak, contohnya kalau roti wow. Karena ini daging dimakan roti bunuh mawon sebekasnya itu. Nah, di antara itu kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan spirit berdua. Nah, kadang-kadang kita menempuh ini sampai bojo dhewe kadang-kadang sih kita. Makanya orang yang berani nikah itu juga harus berani mulabah. Semerak mulabah. Laibah dari kata bermain. Maksudnya itu segelun-gelun bojo. Gak usah serius-serius sampai istri, gak usah serius-serius kayak gampang waktu itu sama istri harus ngomong Pak. Nah, ngomong serius terus itu rumah tangga itu akan semakin jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Makanya harus sering mulai kalau penting tahu kadang-kadang pasangan gak penting apa yang keliru namanya. Penting dulu itu juga keliru sebetulnya. Justru gak penting itu menjadi alat bumbu di dalam rumah tangga. Saya tadi, sama itu ngomong, karena gak penting bisa sering banget. Padahal sekarang 10 tahun rumah tangga kan itu harus. Kedua, mengusap atau menyekok. Nah, saya Jawa ini menyekok, mengusap air mata istri. Nanti bunyi dengan nangis kemudian kalian bapak di sekol. Kanat Sofia ma'a Rasulullah SAW di safarin. Ini saya ajarkan semalam. Bahkan dari kaya mu'at fil masir. Jadi Sofia itu pernah dulu di dalam perjalanan itu Sofia itu terlambat. Bukan Sofia yang sebetulnya untanya Pak, yang terlambat sehingga tertinggal dari rombongan. Nah, kemudian Sofia ini menangis. Kata balagha Rasulullah SAW, wahia tabki. Sofia nangis tabki. Wa taqulu hamalatni ala da'irin qad faja'ala Rasulullah itu yang sahu biadihi aininya. Ya Rasul dengan kali kuat lagi untosin lawak sampai nangis akhirnya kok Nabi mengusap kedua air nyekong itu. Nah, itu pada istrinya Sofia. Nah, kalau panjenengan betangannya itu saya kalau betin cuma pilih ya, cilik ya. Rumah tangga masih rumah tangga usia perak 20 tahun, usia masing 30 tahun, 35 tahun tetap nak bojo nangis sama saya lampu sehingga lampu istri itu besarnya. Makanya kadang-kadang namanya istri itu kan ras terkuat di bumi gitu. Preman-preman yang mana nak ketemu orang itu bojone pasti. Kadang istri ngomel itu bukan mencari kemenangan bukan sebetulnya. Kadang mencari perhatian suami. Kadang kita suami itu tidak paham.
Ketiga, nah ini kecupan mesra. Lagi-lagi Aisyah. Ia berkata, Inna Nabiya sallallahu karena kita Qobbala, bukan Qobla sebelum, Pak. Ini Qobbala, mencium. Ta'adhu lisanihi, sebagian para istrinya maksud lisaninya. Itu mengecup ilah lisan. Nah, ini pasti sudah pernah semua ini. Yang apa pernah ya? Jadi boten jalan nanti ini Pak, boten. Ngerti? Ini riwayat Pak, ini ngomong tulisannya monggo. Kalau teks bahasa Indonesianya salah monggo, tapi kalau kritik hadis seperti dengan kritik Aisyah, ini bukan mana Aisyah ini. Oke. Jadi cara Nabi itu mencium istrinya, ngerti? Boten ngerti? Oke. Boten ngerti mungkin, tapi bahkan sampai lisan. Usah banyak diri. Bisa banyak diri sebetulnya. Oke. Keempat, pernah mandi bersama. Nanti matanya apa bahasa? Mandi bersama. Terus podo tuai Ustaz, atus bareng lah kok sesekali. Karena rumah tangga ini rumah tangga ibadah yang paling lama itu adalah rumah tangga. Tasik bareng. Benar. Pun kurang tahu gitu. Terakhir apa ini? Itu apa Pak? Ya, tasik sering. Sering. Aku bojone dhewe lah kok. Kadang-kadang pindah wahidin di satu tempat yang sama Aisyah gantian gitu. Boten kados sebenarnya seorang Nabi itu pindah wahidin dan satu tempat yang sama. Bahkan di Ghurafah itu kayu itu gantian. Satu tempat yang sama, gayungnya masih siji. Nah lo lah cepet-cepet tangan gitu. Nah itu gayungnya masih tinggal ya. Kuntu altasilu ana wa Rasulullah SAW mimpinan wahidin loh, dari tempat yang satu. Tahtalifu, nah ini tahtalifu itu gantian. Di Riwayat Bukhari, Muslim. Kelima, tiduran di pangkuan istri. Nah, insya Allah sudah sering semuanya kan bergantian. Bahkan Nabi pun selalu saya bahas, Nabi kepundut pun itu tidur di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini terakhir kebahagiaan. Monggo dipraktekkan setelah ini, jadi nak dengan ini fotokopi ini kira, dengan fotokopi kayak begitu sampai. Itu mau utang ini, nah ini mau utang apa ini Pak? Mau nabi ini, mau nabi. Tiduran di pangkuan istri juga sama. Riwayat dari Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah SAW ya teruroksan. Nabi itu pernah meletakkan kepala beliau di hijri, di pangkuan saya. Saya perlu anak akhir beliau membaca Al-Quran, saya dalam keadaan head. Aisyah head, Nabi tidur di pangkuan istri sambil murojaah membaca Al-Quran. Nah, disisir istri. Nah, kalau sampai hari ini masih Pak, aku memang ada yang jemputan lawan dia bocor apa ya? Kadang-kadang sampai jalur sama ya, wes orang dulu sama yang itu desa penting. Sing penting apa? Nah, Pak. Sampai hari ini saya masih Pak, sampai hari ini. Padahal walaupun setelah 10 tahun Pak, itu sudah
sekian tahun. Lagi-lagi Aisyah, kuntu arjul Rasulullah sallallahu wa anak hakim. Jadi wanita itu sebetulnya tidak ada masalah. Sing dilarangkan hubungan awal. Makanya Islam datang itu, kalau sebelum Islam tuh wanita itu justru dipikirkan, dikasih kamar tersendiri dalam dulu. Kemudian Islam datang mengatur ini semua. Ketujuh, membelai istri. Membelai istri. Ini diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Beliau dari Sayyidah Aisyah. Ustaz, apakah Urwah ini ngintip? Gimana? Semua ini, gitu, para sahabat mendapatkan informasi ini dari para istri Nabi. Jadi hampir setiap hari itu Nabi itu mengunjungi semua istrinya. Cuma tidak mungkin belum tahu nama-nama istrinya, nama-nama putra putrinya. Ini kalau nggak selesai banyak sekali kan. Banyak riwayat dan semuanya. Lantas mendekatinya satu persatu. Ini malah makan ayam al-Quran kolayau ilakan Rasulullah yadkhulu ala nisa'ihi fayadnu min kulli imratin min hunna fi majlisihi fayaqbalu wa yaqsuhu min ghairi masis wala mukasyar. Jadi kemudian Rasulullah mencium dan membelainya tanpa melakukan hubungan atau berpelukan. Jadi ya bojone budal kerja, ya di emak hubungan ini bisa jadi. Harus nyium tangan bojone tangan, ya sudah bisa kan itu ya. Ya Mas, assalamualaikum. Wah tenang. Ya budal ya, yo nanti bojone ya budal ya. Oh yo. Dalam betul kan kok cipika-cipiki cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah ngerti apa? Tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah. Justru dengan itu anak akan semakin artinya bagi rumah tangga ini tidak ada masalah. Si istri mencium tangan suaminya, kemudian dibelai kepalanya. Ya nanti itu di antaranya membelai istri. Ladies first, first ini adalah pelayanan optimal, melayani seorang istri dengan optimal, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilahkan dan sejenisnya. Mungkin sekarang sampai sing domba, sampai sing nyetrika, sampai sing nyapu, enten boten. Nah, sinten Bu sing nyetrika Bu? Bapak apa Ibu? Istri. Sinten sing domba Bu? Jenengan lho. Tapi jenengan mboten ada spes berarti. Ladies second. Saya ini yang mencuci baju saya. Nah itu, jangan kaget bojo kula. Pak ambil bojo kula kok sing ngundang. Sing nyetrika kula. Terus saya itu. Saya kan ada bojo kula. Jadi yang mencuci itu saya, gitu. Yang menyetrika, menyiapkan bajunya itu ya saya. Tetap di bojo kula saat harus ngajar di luar ini, nanti dia tempat dia masak itu. Maksud saya bukan ngomong, jadi yang kita itu saya, jadi yang diberikan, cikempe, cikentas, itu. Nah, kalau ternyata cikentas di tujuh, kita ke kamar, buat sini beriko. Ini diantaranya, mengutamakan jadi membantu istilah diverse. Nah, ini dari Anas. Ini pasti 8 ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari Munawwar Fadal. Kharajna ilal Madinah qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha wa ra'ahu bi ba'atin thumma yajlisu inda ba'ihi fa yadrubatahu qala Safiyah rijlaha ala rukbatihi hatta tamka. Jadi ketika dari perang Khaibar menuju Madinah, Anas itu melihat Nabi itu menyiapkan tempat
onta itu kasih tempat duduknya supaya itu bisa dudukan. Itulah di sini Pak. Oke, dapat lihat dengan yuhawilana wara'atu bi'aba'atin thumma yajlisu inda ba'iri. Nabi itu duduk gitu dekat untanya dan memposisikan lututnya. Jadi ini ternyata sehingga Sofyan itu dikarenakan perempuan gitu, mungkin tidak terlalu tinggi sehingga kakinya Sofyan itu apa namanya numpak mancing terus Jawa gitu pupune kanjeng Nabi terus langgaten air terkuntol gitu. Nah saat ini mungkin kembang gitu. Ya. Ada cak menengah gitu. Betul kanjeng semuanya dokter gitu. Kembang gitu. Gitu kata ini. 9 panggilan khusus. Panggilan khusus. Lagi-lagi Aisyah. Nabi itu manggil Aisyah ada 2 versi. Yang pertama, ya Aish, atau ya Uwais, atau ya Humairah. Ya Aish, ya Uwais. Panggilan yang pertama, ya Aish, pemanggilan huruf akhir, dipenggal huruf akhirnya, ya Aisyata, tadi dipenggal itu ya Aish. Sedangkan yang kedua adalah pemenggalan huruf akhir sekaligus panggilan ke kecil, ya Waish. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja atau tanda sayang. Saya sampai hari ini tetap manggil istri saya sayang. Gitu disingkat ya. Jenengan apa? Bun, bunda. Bun. Jenengan apa? Ibu. Nomor D. Saya sekarang ya. Halo? Betul-betul ini yang mau. Atau yang yang di ini betul-betul kum yang mau. Ini kok harus Pak. Meskipun jenengan lebih senior dari saya gitu. Meskipun jenengan lebih senior dari saya, itu tetap harus punya panggilan khusus antara jenengan berdua. Itu secara tidak langsung Pak mendidik anak-anak kita ke depan memanggil Ibnu Athir menyebutkan dalam Al-Minhajah karena yang pula ahyanan ya Humairah yang bentuknya tashghir al-hamra yuridu baydo. Kadang Nabi itu sering memanggil Aisyah itu ya Humairah yang merupakan bentuk tashghir, panggilan kecil dari hamra merah yang dimaksud adalah yuridu baydo, yaitu putih. Ibnu Jauzi menyebutkan wal Arab taqulu imra'ah hamra ay baydo. Orang Arab berkata wanita yang merah artinya putih. Kemudian mengantar istri. Apa sebetulnya orang yang terwujud di depan dia. Mungkin masih kotor jadi ngancing atau wujudnya mungkin. Ini riwayat dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa indahu azwajuhu faruhna faqala li Safiyah binti Huyai la taj'ali la ta'jali hatta ansarifa ma'ak. Jadi suatu ketika Nabi berada di masjid sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang, Aisyah dan perlu diantar karena rumah Nabi dengan Aisyah bersebelah dempet kali masjid. Kemudian Sofia, Nabi manfaatkan Sofia, jangan buru-buru. Faqala li Sofia la ta'jali, ojo kesusu, gitu. Sebab apa? Hatta ansorifa
mati sehingga aku sapa bareng karo kowe. Ini yang saya kadang belum bisa, Mas. Kalau saya sama istri itu kadang melaku kula kecepatan. Bojo kula betul. Jadi nek iso mlaku bareng karo bojo. Nggih. 11. Mengajak istri keluar kota. Istri mengajak istri keluar kota. Tanpa orang raya. Istri mengajak istri keluar kota. Mungkin kalau sekarang healing. Pulang. Pokoknya kau tenang, kebiasaan Nabi ketika bepergian keluar dalam membawa salah satu istrinya dengan jalan diundi. 12. Berbincang bersama istri di luar, nyantai di luar sama istri, jalan malam sama istri, jalan-jalan sama istri, nanti mulai harus berani mulai. Ini Aisyah lagi, bahkan Nabi SAW idzakan Nabi lain sama Aisyah yatahaddas. Ke-13, mengajak istri makan di luar. Istri mengajak istri makan di luar. Mengajak istri orang makan. Mengajak istri tadi apa ini? Traktir andol mengajak istri makan di luar. Sering banget, Bu? Bu, bayaran, Bu, pas bayaran ayah waktu nanti buka suhu, terapas, bakso paling viral. Itu termasuk sedekah, Pak. Kalau saya cerita ada lupa itu termasuk bagian sedekah. Mengajak istri. Dan terakhir, menenangkan antara istri dengan cara yang unik. Ketika istri marah, atau istri ngambek, ditenangkan dengan cara yang unik. Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wal Laila meriwayatkan Sayyidah Aisyah kama idza ghadabat Aisyah. Jadi apabila Aisyah sudah marah, Nabi sallallahu alaihi Nabi itu mencukupi amfun irugi Aisyah. Nak kula, nak bojo kula marah tak dolir. Itu semuanya dengan punya triknya masing-masing. Kita harus seperti Nabi. Untuk Nabi dia boleh, gitu. Nah, kok pas ini kok salah paham bujune, pas ini malah buntu murid-murid. Nah, itu tergantung mas. Yang penting bagaimana kita menghibur istri. Itulah pesannya. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kita punya panduan dalam hal seperti ini. Itu sudah ditemukan di agama aku tidak ada, Pak. Saya jamin tidak ada sudah. Hanya di agama kita. Betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa? Kita bermaulid di bulan Rabiul Awal. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi. Inilah sekalian. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.